Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Lastar dengan NIM 24030150006. Ingin mempresentasikan tugas individu 1 dari mata kuliah Teknologi Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Zuri Halim. Untuk soal pertama itu, fungsi dari driver atau konektor dan kenapa Python membutuhkan driver yang berbeda untuk setiap jenis database management system. Nah, untuk driver atau konektor sendiri itu berfungsi sebagai middleware untuk menerjemahkan instruksi dari kode Python, jadi sebagai translator agar dapat dipahami oleh jenis database management system tertentu. Nah, kenapa perlu driver yang berbeda? Jadi setiap database management system itu memiliki protokol jaringan, format data, dan arsitektur internal yang berbeda saat menginstruksi perintah. Kedua, jelaskan karakteristik dari SQLite yang membedakan dengan DBMS server seperti MySQL. Kemudian, skenario yang cocok itu menggunakan SQLite itu apa saja. Jadi SQLite itu adalah embedded database. Jadi database-nya itu berbentuk file di dalam directory programnya itu sendiri gitu. Jadi embedded database yang berjalan langsung sebagai library C di dalam aplikasi Python. Tanpa adanya proses daemon atau server yang terpisah dan menyimpan seluruh datanya dalam satu file di media penyimpanan atau disk. Nah, kalau DBMS itu, maksudnya DBMS MySQL itu berarsitektur client server. Jadi ada proses server yang memantau koneksi jaringan, biasanya port 3306, untuk menangani ribuan koneksi klien. Untuk SQLite sendiri itu yang cocok bisa pengembangan aplikasi desktop sederhana, aplikasi mobile sederhana, alat analitik personal, atau web berskala kecil yang memiliki konkurensi write yang rendah. Selanjutnya, jelaskan urutan 4 langkah yang harus dilakukan dalam kode Python saat mengambil data dari sebuah database, mulai dari inisiasi hingga penutupan akses. Jadi yang pertama itu import dulu konektornya, kemudian buka koneksi dengan fungsi connect. Jadi connect itu menginisiasi koneksi ke database server atau file lokal untuk SQLite untuk mendapatkan objek sesi koneksi. Kemudian membuat kursor dengan fungsi kursor melalui objek koneksi yang terbuka harus dibuat kursor yang menjadi ruang lingkup operasi database lokal di klien. Jadi sebagai penunjuk kursor ini. Kemudian execute, ini tuh query. Jadi untuk mengeksekusi statement menggunakan kursor untuk mengeksekusi query tadi seperti select, insert, drop, delete, dan sebagainya beserta parameter yang akan dikirim ke database. Kemudian mengambil hasil atau fetch dengan menggunakan fungsi fetch one atau fungsi fetch all dan menutup akses itu dengan fungsi close. Jadi mengambil hasil data menggunakan fetch one atau fetch all, lalu menutup kursor dan koneksi ke database untuk membebaskan resource memori dan membatalkan transaksi yang belum di-commit. Jelaskan apa peran dari objek kursor dalam menjembatani interaksi antara kode Python dan database. Jadi ini kursor ini sebagai penunjuk aja sih, apa namanya, query ini tuh buat data yang mana aja gitu misalkan. Jadi nggak semuanya dieksekusi, apa namanya, apa eh, data-datanya tuh nggak semuanya diproses gitu karena akan memakan resource. Jadi ditunjuk aja yang mana data yang mana gitu. Kemudian fungsi dari kursor fetch one dan fungsi dari kursor fetch all itu apa dan dampak performanya jika fetch all-nya itu pada tabel dengan data yang sangat-sangat banyak, itu dampaknya apa gitu. Jadi untuk fetch one sendiri itu digunakan untuk mengekstrak
dan mengembalikan atau return satu baris data secara tunggal dari hasil query. Kalau fetch all itu mengambil sisa barisnya, sisa baris yang apa namanya tidak diproses itu dieksekusi juga dalam bentuk kumpulan berurutan. Kemudian kalau fetch all-nya itu datanya banyak, itu akan menyebabkan kehabisan memori, kemudian membebani proses si program Python-nya itu sendiri. Selanjutnya, jelaskan mengapa teknik penggabungan string atau string formatting sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan SQL injection dan berikan contoh bagaimana cara memperbaikinya menggunakan parameterized query. Jadi penggabungan string atau f-string itu berbahaya karena nilai yang dimasukkan oleh user itu dieksekusi langsung sebagai perintah perintah sintaks query raw SQL. Jadi jika user memberikan input khusus, hacker dapat menyisipkan SQL injection yang memaksa sintaks menjadi benar, merusak instruksi hingga mengeksekusi perombakan atau penghapusan data. Cara memperbaiki dengan parameterized query yaitu gunakan placeholder, bisa tanda tanya atau %s. Jadi driver akan melakukan binding di mana input diberlakukan murni sebagai nilai data atau value, bukan sebagai sintaks SQL yang bisa dieksekusi. Contoh perbaikannya itu ini ada query sama dengan ini query-nya maksudnya itu select kali from user, melihat dari user itu di mana username-nya itu harus berformat string ya. Selanjutnya, jelaskan apa yang terjadi pada data di database jika lupa menggunakan commit sebelum menutup program dan apa fungsi dari rollback jika terjadi error dengan proses. Jika lupa memanggil connection atau commit pada operasi modifikasi data, maka semua perubahan yang dilakukan akan dibuang saat sesi koneksi ditutup karena database tidak pernah menerima perintah final di penyimpanan. Kemudian kalau untuk connection rollback itu untuk membalikan, mengundo, membatalkan perubahan yang terjadi di database. Jadi kalau misalnya ada kerusakan juga bisa di rollback, menggunakan fungsi rollback untuk mengembalikan database ke versi sebelumnya, sebelum diubah, sebelum rusak gitu. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pendekatan with dibanding dengan membuka dan menutup koneksi secara manual menggunakan try finally. Jadi keuntungan utama dari penggunaan context manager atau with dalam konteks ini dibandingkan try finally adalah manajemen pembersihan resource otomatis. Dengan with, objek kursor maupun operasi transaksi akan ditutup dan otomatis saat blok kode selesai. Jika menggunakan pendekatan connection manager seperti yang umum dipakai untuk koneksi pooling, pola with memisahkan logika bisnis dengan manajemen koneksi, mencegah terjadinya connection leaks jika terjadi error, karena interpreter Python menjamin eksekusi cleanup tanpa perlu mengetik penanganan finally yang membebani kode. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ORM dan bagaimana ORM mengubah cara pandang developer dalam memanipulasi tabel database menggunakan objek atau kelas di Python. Jadi ORM atau Object Relational Mapping adalah lapisan library tingkat tinggi seperti SQL Alchemy atau Django URM yang memetakan tabel pada database relasional langsung ke dalam objek-objek kelas. ORM mengubah sudut pandang developer untuk tidak lagi menulis query SQL raw yang rumit dan rentan kesalahan, melainkan berinteraksi dengan database menggunakan sintaks deklaratif berorientasi objek Python tingkat tinggi yang lebih cepat, ringkas, dan fokus pada produktivitas.
Jelaskan bagaimana cara menerapkan error handling yang baik menggunakan block try except untuk menangkap pengecualian exception spesifik dari database agar aplikasi Python tidak langsung crash. Jadi except ini disebut error handling ya. Jadi error handling yang baik itu tidak menangkap kesalahan secara umum. Dalam hal ini tuh kayak kesalahan yang dari Python-nya langsung, melainkan menangkap exception spesifik seperti operational error atau integrity error agar sistem bisa mengambil keputusan pemulihan yang tepat. Misalnya melakukan retrieve pada jaringan terputus atau menolak insert pada data duplikat. Pendekatan try except berlapis nested yang diikuti dengan instruksi connection.rollback atau fungsi rollback pada block except serta membebaskan koneksi di dalam block finally atau context manager menjamin konsistensi data tetap bersih, tidak corrupt, dan aplikasi terhindar dari kondisi crash total. Ya, jadi sekian dari saya untuk presentasi tugas individu 1 dari mata kuliah Teknologi Berorientasi Objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.